Selamat pagi, salam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas kita lebih jauh lagi sepanjang hari ini, mari kita meminta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih jauh lagi, kami memohon belas kasihan Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman, dan pelita bagi kaki kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang akan menghantarkan kita di sepanjang hari ini, dan juga yang meneguhkan kita, diambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah yang membentuk Allah dan menuangkan patung yang tidak memberi faedah? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan kehidupan yang baru yang Tuhan beri bagi kita. Dan kita percaya bahwa atas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita, bahwa di sana berarti ada yang masih Tuhan mau dari kita, dan apa yang mau kita lakukan seturut dengan kehendak-Nya. Walaupun saat ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus masih dalam suasana COVID-19, di mana banyak dampak-dampaknya kepada kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, dan itu kita amini sampai saat ini. Dan kita percaya bahwa keadaan ini pasti akan semakin dipulihkan, dan itu semua adalah karena kuasa Tuhan kita. Inilah yang mau disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, di mana kalaupun ada tantangan, kalaupun ada kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, apalagi kita melihat di tempat-tempat yang lain di mana kita mendengar bahwa banyak yang terpapar atau terdampak, tapi semuanya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, maka saat itu kita yakin dan percaya Tuhan ada menjaga dan melindungi kita. Dan inilah kekuatan kita, sehingga melalui renungan pagi ini kita senantiasa dituntun bahwa ada kekuatan, ada Tuhan yang berkuasa, yang mengatur, yang membuat semua keadaan yang kacau balau, yang tidak tentram ini, yang mungkin juga masih gelap bagi kita ini, dengan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang kita imani, maka semuanya ini akan menjadi baik. Sebagaimana senantiasa kita mendengarkan daripada firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang 1, Allah menciptakan segala sesuatu pada mulanya adalah baik, dan semuanya itu baik. Inilah yang selalu menguatkan kita, berita ini, ya. Dan pada pagi hari ini juga bukan hanya kita mendengar Allah yang berkuasa, yang dulu menciptakan, yang dulu menenteramkan, yang dulu mengatur segala sesuatunya itu menjadi baik, tetapi Allah itu juga adalah yang terus menerus sampai sekarang ini mengatasi segala sesuatunya dari segala kekuatan-kekuatan yang ada. Karena itu firman Tuhan Nabi Yesaya mengingatkan umatnya, bangsa Israel yang sudah tergoda kepada ilah-ilah yang lain, melakukan penyembahan berhala dengan membuat patung yang Nabi Yesaya katakan itu adalah sebenarnya tidak ada faedahnya, sebab patung itu adalah buatan manusia. Patung yang terbuat dari kayu atau pohon yang dibentuk hasil karya seni, ya, dia memang punya mata tetapi tidak melihat, dia punya telinga tapi tidak mendengar, dan dia itu adalah punya tangan yang tidak bisa menolong. Dan ini dinasihati oleh Nabi Yesaya bahwa tidak ada faedah dan manfaatnya semuanya itu.
Karena itu Nabi Yesaya mengajak umat untuk kembali sadar, untuk kembali kepada Tuhan, di mana Allah yang dulu juga sudah berfirman, sembahlah aku, akulah Tuhan, jangan ada padamu Allah-Allah yang lain yang menyerupai patung dan apapun yang bentukan-bentukan manusia, jangan ada. Itu sudah diperintahkan. Tetapi bangsa Israel tergoda, bangsa Israel tidak setia. Pengalaman iman ini juga mengingatkan kita, saudara-saudara, kita yang lemah, kita yang penuh pergumulan. Sebab kadang-kadang ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, di sana kadang-kadang kita tidak berpikir secara akal sehat lagi. Logika kita tidak jalan, kita mau instan, kita mau cepat, dan pada akhirnya itu adalah menyengsarakan kita sebagaimana umatnya juga, sehingga umatnya dibuang ke tanah pembuangan di Babel, justru menghadapi kesengsaraan lagi. Pengalaman inilah yang diingatkan oleh Nabi Yesaya, supaya kita tidak mengalami pengalaman kepahitan bangsa Israel, betapa pedih, sedih, kecewa, putus asa, mereka dibuang ke tanah pembuangan. Dan itu semuanya karena mereka tidak mengandalkan Allah yang benar-benar Allah yang hidup. Nabi Yesaya memperkenalkan siapakah Allah itu. Kalau kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya, Dia adalah Allah yang mencipta, Dia adalah Allah yang penebus, Dia adalah Allah yang hadir terus-menerus. Aku adalah aku, artinya adalah aku adalah yang ada, yang dari dahulu ada dan sekarang juga ada, bahkan di masa-masa yang akan datang juga aku tetap ada. Artinya Allah itu ada. Dia adalah Immanuel yang menjaga kita, yang menuntun kita. Ia ada di depan untuk menuntun kita, Ia ada di belakang untuk mendorong kita, Ia ada di bawah untuk mengangkat atau menopang kita, Ia ada di atas untuk menarik kita, Ia ada di tengah-tengah kita untuk menjagai kita. Sehingga inilah menjadi pesan pada pagi hari ini, sehingga kita boleh kuat menjalani hari ini karena Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan menguatkan, meneguhkan kita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau menguatkan kami untuk menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Ada begitu banyak godaan-godaan yang membuat kami melupakan Tuhan, yang membuat kami tidak setia seperti bangsa-Mu, umat-Mu. Padahal Engkau sudah berkali-kali mengatakan diri-Mu lewat peristiwa demi peristiwa, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah, sembahlah aku. Tetapi bangsa-Mu tidak setia. Dan inilah pesan bagi kami juga saat ini. Karena kami juga mungkin bisa jatuh seperti pengalaman bangsa Israel, akibat daripada banyak pergumulan, banyak permasalahan, dan mungkin godaan-godaan dunia ini. Dan kami juga ada dalam kelemahan. Karena itu terima kasih kalau pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kami, dan Engkau adalah Allah yang satu-satunya disembah, dipuji, dan diagungkan. Engkau adalah Allah yang Immanuel, menjaga, menuntun kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kami untuk melewati di dalam berbagai aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, karena kami datang oleh Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.